Ibu Sari, 72 tahun, terbaring di ranjang rumah sakit. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Nak, ibu minum vitamin setiap hari. Kenapa hal ini bisa terjadi? Suaranya bergetar ketika dokter mendiagnosis penurunan fungsi hati yang parah. Putranya yang duduk di sampingnya memegang botol multivitamin yang telah dikonsumsi ibunya setiap hari selama 5 tahun. Dia merasa putus asa mengetahui fakta bahwa benda yang dia yakini akan menjaga kesehatan ibunya justru perlahan-lahan menghancurkan tubuh ibunya setiap hari. Ibu Sari sama sekali tidak tahu bahwa vitamin aman yang dia konsumsi sebenarnya penuh dengan bahan pengemulsi sintetis yang menumpuk di hati dan menyebabkan penyakit mematikan. Hanya karena satu keyakinan yang salah, dia harus membayar mahal dengan kesehatannya sendiri. Halo, selamat datang di saluran sehat itu menyenangkan. Saya adalah Dr. Agus Setiawan dan saya telah berkecimpung di bidang manajemen kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama bekerja di rumah sakit besar dan pusat penelitian nutrisi, saya telah melihat ribuan kasus secara langsung. Seperti Ibu Sari, ada banyak sekali lansia yang percaya bahwa mereka sedang menjaga kesehatan, padahal sebenarnya mereka sedang memaparkan tubuh mereka sendiri pada racun setiap hari. Hari ini, saya ingin mengungkapkan kebenaran mengejutkan yang tidak akan pernah diberitahukan oleh industri vitamin yang bernilai triliunan rupiah ini kepada Anda. Pernahkah Anda rutin mengonsumsi vitamin setiap hari namun kesehatan tidak membaik dan justru muncul gejala aneh? Pernahkah Anda merasa lelah tanpa sebab tulang dan sendi terasa sakit atau merasa fungsi hati dan ginjal tidak sebaik dulu? Pernahkah Anda berpikir bahwa vitamin yang ada di rumah Anda mungkin diam-diam sedang merusak tubuh Anda? Inilah fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh 90% lansia. Sebagian besar vitamin yang dijual di pasaran saat ini mengandung bahan berbahaya sintetis. Perusahaan farmasi besar menggunakan bahan baku murah yang diekstraksi dari minyak bumi atau bahan kimia industri untuk membuat vitamin palsu. Mengapa? Karena keuntungan mereka bisa mencapai 300% hingga 500%. Mereka tahu betul bahwa bahan sintetis seperti ini memiliki tingkat penyerapan yang rendah dalam tubuh, menumpuk di hati dan ginjal, serta menyebabkan keracunan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, karena biaya produksinya rendah dan keuntungannya besar, mereka tidak menghentikan produksinya. Yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa 8 dari 10 lansia di Indonesia mengonsumsi vitamin semacam ini setiap hari. Anak-anak memberikan vitamin sebagai hadiah kepada orang tua mereka dengan penuh kasih sayang, tetapi hadiah itu justru membawa dampak buruk. Dan ketika gejala muncul seperti nyeri hati, gagal ginjal, osteoporosis, tidak ada yang berpikir bahwa penyebabnya adalah vitamin yang mereka yakini aman. Apakah Anda mungkin tanpa sadar melakukan hal yang sama? Untuk membantu Anda lebih memahami, izinkan saya menceritakan kisah Pak Budi, 68 tahun. Pak Budi adalah seorang pensiunan guru yang sangat disiplin dalam menjaga kesehatan. Dia rutin mengonsumsi multivitamin setiap hari, berolahraga pagi, dan menjaga pola makan. Namun sejak 2 tahun lalu, dia mulai merasakan kelelahan tanpa sebab, nyeri di sekitar hati dan kulitnya mulai berubah menguning. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan hatinya rusak parah. Dokter saya tidak minum alkohol ataupun merokok. Saya sudah berusaha sebaik mungkin demi kesehatan. Kenapa ini bisa terjadi? Pak Budi merasa bingung. Setelah pemeriksaan mendalam, dokter menemukan fakta bahwa konsentrasi vitamin A sintetis di hatinya telah melampaui batas bahaya. Penyebabnya adalah multivitamin murah yang dikonsumsinya setiap hari selama 8 tahun. Niat hati ingin menjaga kesehatan, tapi akhirnya saya sendiri yang menghancurkan tubuh saya, kata Pak Budi kepada saya sambil menyeka air mata. Sejak hari itu, dia tidak bisa mempercayai vitamin apapun dan bahkan menolak suplemen nutrisi yang benar-benar diperlukannya. Ketidakpercayaan dan ketakutan itu bahkan meruntuhkan kesehatan mentalnya. Jika Anda sedang menonton video ini, mungkin Anda juga memiliki pertanyaan yang sama. Apakah yang saya yakini selama ini salah? Apakah vitamin yang sedang saya makan saat ini berbahaya? Saya sangat memahami kecemasan itu. Menyadari bahwa sesuatu yang dipercaya sejak lama mungkin adalah kebohongan memang mengejutkan bagi siapa saja. Tapi jangan terlalu khawatir atau menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah Anda. Anda hanya mencoba menjaga kesehatan seperti yang diajarkan dan disarankan, sama seperti jutaan orang lain di seluruh dunia. Masalahnya terletak pada informasi yang disembunyikan.
dan kebenaran yang diputarbalikkan demi kepentingan komersial. Kabar baiknya adalah semua ini bisa diperbaiki. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, saya akan memberitahu Anda secara tepat 6 jenis vitamin berbahaya yang harus segera dihindari, dan yang terpenting, saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara memilih nutrisi alami yang benar-benar aman. Isi konten ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui ribuan penelitian klinis di seluruh dunia. Banyak pasien saya yang mengalami perubahan luar biasa setelah mengikuti panduan ini. Hati dan ginjal mereka pulih, tulang dan sendi menjadi kuat, serta kondisi mental menjadi jauh lebih cerah. Sebelum memulai video, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting yang akan diungkapkan selanjutnya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan berharga, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar. Jika Anda tidak setuju atau memiliki saran perbaikan, silakan tinggalkan angka 0. Umpan balik Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih baik. Vitamin berbahaya pertama yang harus saya peringatkan dengan sangat mendesak adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini adalah suplemen kalsium yang paling umum, paling murah, namun sekaligus paling berbahaya di pasaran. Dan ketika saya mengatakan berbahaya, saya tidak melebih-lebihkan. Ini adalah pembunuh diam-diam yang perlahan-lahan membuat pembuluh darah Anda mengeras seperti pipa semen. Coba ambil botol suplemen kalsium di lemari obat Anda dan baca daftar komposisinya. Saya berani jamin bahan utama yang tertulis pertama kali adalah kalsium karbonat. Itulah sebabnya botolnya terasa begitu berat. Bukan karena berisi banyak nutrisi berharga, tetapi hanya karena penuh dengan kapur. Benar, kalsium karbonat pada dasarnya adalah batu kapur yang dihaluskan bahan yang sama yang digunakan untuk papan tulis, kapur tulis, semen, dan obat maak murah. Anda seolah-olah menelan serbuk batu dengan keyakinan akan memperkuat tulang. Namun kebenaran yang pahit justru sebaliknya. Kalsium karbonat memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah, terutama bagi lansia yang asam lambungnya sudah berkurang tubuh, hanya bisa menyerap sebagian kecil saja. Namun, itu bukan masalah terbesarnya. Masalah yang benar-benar mengerikan adalah kemana perginya kalsium yang tidak terserap ini. Kalsium itu tidak menghilang. Ia akan mengalir dalam darah dan mulai menumpuk di tempat yang tidak seharusnya ada kalsium, yaitu di arteri dan ginjal. Bayangkan adegan ini, Anda menelan pil kalsium karbonat setiap hari dengan niat memperkuat tulang. Tapi kalsium itu tidak pergi ke tulang, melainkan menumpuk lapis demi lapis di arteri seperti kerak kapur pada ketel air. Akibatnya pembuluh darah menjadi semakin keras, kehilangan elastisitas dan menyempit. Darah menjadi sulit mengalir, jantung harus memompa lebih kuat dan tekanan darah naik. Lalu suatu hari sebagian gumpalan kapur itu terlepas dan menyumbat pembuluh darah sepenuhnya. Itulah serangan jantung myocardial infarction yang mematikan. Ini bukan sekadar dugaan. Studi klinis skala besar telah menunjukkan dengan jelas mengonsumsi suplemen kalsium, terutama kalsium karbonat, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke secara signifikan pada lansia. Beberapa penelitian melaporkan risiko tersebut meningkat hingga 30% sampai 40%. Karena angka yang mengejutkan ini, beberapa negara Eropa merekomendasikan pembatasan konsumsi suplemen kalsium bagi orang di atas 60 tahun. Lalu bagaimana dengan ginjal? Kalsium karbonat yang tidak terserap akhirnya akan membentuk batu ginjal. Serpian batu kecil itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan jika parah bisa menyebabkan infeksi ginjal, gagal ginjal, dan mungkin memerlukan cuci darah seumur hidup. Di antara pasien saya ada kasus di mana seseorang menjalani operasi pengangkatan batu ginjal setelah lama mengonsumsi kalsium karbonat demi memperkuat tulang. Namun ironi yang paling tragis adalah ini, meskipun Anda mengonsumsi begitu banyak kalsium tulang, Anda tetap lemah dan mudah patah. Mengapa? Di alam kalsium tidak pernah berdiri sendiri. Kalsium selalu bekerja bersama magnesium, vitamin K2, vitamin D, dan berbagai mineral jejak lainnya. Tetapi kalsium karbonat dalam suplemen itu sendirian. Kalsium yang terisolasi tanpa pendamping. Akibatnya, kalsium tidak bisa masuk ke tulang dan justru nyasar ke arteri dan ginjal. Masalah yang sangat serius adalah rasio antara kalsium dan magnesium. Tubuh manusia mencapai keseimbangan optimal ketika kedua mineral ini ada dalam rasio 1:1. Namun sebagian besar suplemen kalsium di pasaran memiliki rasio 10:1 bahkan 20:1
di mana kalsiumnya sangat berlebihan. Hal ini menyebabkan defisiensi magnesium yang mengakibatkan kram pembuluh darah, aritmia, insomnia, kecemasan, dan nyeri otot. Anda tanpa sadar sedang menggali lubang yang merusak kesehatan Anda sendiri. Lantas bagaimana cara mendapatkan kalsium dengan aman? Jawabannya ada pada makanan. Susu, keju, yogurt, dan kefir dari hewan yang diberi makan rumput, serta makanan seperti bayam, kangkung, kale, wijen hitam, dan almond. Makanan-makanan ini tidak hanya menyediakan kalsium, tetapi juga semua komponen pendukung agar kalsium tersebut benar-benar sampai ke tujuannya, yaitu tulang. Jadi, buanglah pil kapur itu dengan tegas, dan kembalilah ke makanan asli. Jantung Anda tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Vitamin berbahaya kedua yang harus saya peringatkan dengan serius adalah vitamin D sintetis, yaitu vitamin D2 ergokalsiferol. Ini adalah bentuk vitamin D yang sangat rendah efektivitasnya dan mengecewakan, namun merupakan jenis yang paling sering diresepkan oleh dokter. Dan ini adalah salah satu skandal medis yang membuat saya sangat marah. Mengapa? Karena ini menunjukkan dengan jelas bahwa sistem medis lebih memprioritaskan keuntungan daripada kesehatan pasien. Pertama-tama saya ingin menekankan betapa pentingnya vitamin D. Ini bukan sekadar vitamin. Ini adalah hormon steroid yang mengatur hampir semua sistem tubuh. Sistem kekebalan tubuh bergantung sepenuhnya pada vitamin D untuk bekerja. Tulang dan gigi membutuhkan vitamin D untuk menyerap kalsium. Otak membutuhkan vitamin D untuk mengatur suasana hati dan mencegah depresi. Kesehatan kardiovaskular, pankreas, otot, dan kulit memerlukan vitamin D untuk terjaga. Defisiensi atau kekurangan vitamin D adalah salah satu kondisi defisiensi yang paling umum di dunia, terutama pada lansia yang tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari. Dan inilah fakta yang menakutkan, 75% lansia di Indonesia berada dalam kondisi kekurangan vitamin D yang parah. Lalu apa yang terjadi jika kekurangan vitamin D? Sistem kekebalan tubuh runtuh. Anda mudah terkena infeksi pilek dan pneumonia. Sembuh lebih lama, bahkan risiko terkena kanker meningkat. Tulang menjadi lemah dan mudah patah, muncul nyeri kronis dan osteoporosis. Anda bisa menderita depresi berat, kehilangan kegembiraan hidup, dan jatuh dalam keputusasaan. Kelelahan kronis membuat Anda tidak bertenaga untuk melakukan apapun. Diabetes, penyakit jantung, demensia, semuanya sangat berkaitan dengan kekurangan vitamin D. Ini bukan masalah sepele. Ini adalah krisis kesehatan global. Dan ketika Anda pergi ke rumah sakit dengan gejala-gejala ini, dokter akan melakukan tes dan menemukan kekurangan vitamin D yang parah, lalu memberikan resep. Namun dalam 90% kasus dokter akan meresepkan vitamin D2 ergokalsiferol ergo. Mengapa? Satu-satunya alasan adalah karena hanya vitamin D2 yang disetujui FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, sebagai obat resep, sehingga bisa ditanggung asuransi. Sebaliknya, vitamin D3 alami diklasifikasikan sebagai suplemen kesehatan sehingga tidak memerlukan resep. Tepat di titik inilah keuntungan ekonomi mengalahkan sains. Lalu bagaimana vitamin D2 dibuat? Jawabannya mengejutkan. Mereka mengambil jamur atau ragi lalu menyinarinya dengan sinar ultraviolet UV yang kuat di laboratorium untuk memproduksinya secara buatan. Hasilnya adalah ergokalsiferol. Ini adalah molekul vitamin D yang dimodifikasi, yang tidak pernah diproduksi secara alami dalam tubuh mamalia, termasuk manusia. Artinya, ini adalah zat yang benar-benar asing bagi struktur fisiologis manusia. Masalahnya tidak berhenti di situ. Vitamin D2 memiliki efektivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan vitamin D3 alami. Proses konversi D2 menjadi bentuk aktif kalsitriol sangat lambat dan tidak efisien. Selain itu, ikatan D2 dengan protein pengangkut vitamin D dalam darah sangat lemah sehingga cepat terurai dan dibuang. Akhirnya zat ini tidak sampai ke hati dan ginjal untuk diubah menjadi bentuk aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa D2 hanya memiliki efisiensi 35% dibandingkan D3 dalam meningkatkan kadar vitamin D dalam darah. Beberapa penelitian bahkan melaporkan bahwa D2 justru mengganggu kerja D3 alami dalam tubuh sehingga memperparah defisiensi. Padahal, mengapa dokter masih meresepkan D2? Jawabannya sederhana dan kejam. Perusahaan farmasi memiliki paten untuk D2 sehingga bisa menjualnya sebagai obat mahal. Sebaliknya, karena D3 adalah zat alami tidak bisa dipatenkan,
sehingga keuntungannya jauh lebih kecil. Sistem medis memprioritaskan apa yang menghasilkan uang daripada apa yang terbaik bagi pasien. Inilah realitas yang tragis. Jutaan pasien mengonsumsi vitamin D2 sesuai resep dokter, tetapi kadar vitamin D dalam darah mereka hampir tidak membaik. Mereka tetap lelah, depresi, nyeri tulang, dan kekebalan tubuh rendah. Mereka kembali ke rumah sakit dokter meningkatkan dosis D2, tetapi hasilnya sama saja. Lingkaran setan kesehatan yang memburuk ini berulang selama bertahun-tahun. Solusi sejatinya sangat sederhana. Konsumsilah vitamin D3 alami cholecalciferol. Ini adalah bentuk vitamin D yang diproduksi saat kulit terpapar sinar matahari dan juga terkandung dalam minyak hati ikan telur dan daging hewan yang diberi makan rumput. D3 memiliki tingkat penyerapan tinggi, bertahan lebih lama dalam tubuh, dan 2 hingga 3 kali lebih efektif daripada D2. D3 bisa dibeli dengan harga terjangkau tanpa resep. Jika dokter meresepkan D2 untuk Anda, tanyakanlah, mengapa bukan D3? Jika jawabannya tidak ada bedanya, Anda harus mencari dokter lain. Karena perbedaannya sangat besar dan kesehatan Anda tidak bisa menunggu. Vitamin berbahaya ketiga yang harus saya ungkap sekarang juga adalah vitamin B12 sintetis yang memiliki nama ilmiah menakutkan, cyanocobalamin. Dan saya meminta Anda untuk memberikan perhatian khusus pada awalan cyano dalam nama ini. Apakah Anda tahu apa arti cyano? Itu berarti cyanida. Ya, racun mematikan yang sering kita dengar dalam kasus pembunuhan atau bunuh diri. Benar, vitamin B12 sintetis mengandung cyanida dan Anda secara sukarela memasukkannya ke dalam tubuh setiap hari. Perusahaan farmasi akan buru-buru berdalih, itu hanya cyanida dalam jumlah sangat kecil, jadi tidak perlu khawatir. Tapi inilah kebohongan yang paling berbahaya. Masalahnya bukan 1 butir 1 hari atau 1 minggu. Masalahnya adalah akumulasi terus-menerus selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Setiap kali Anda menelan 1 butir cyanocobalamin, tubuh harus berjuang mati-matian untuk memisahkan cyanida dari molekul B12, dan proses ini menghabiskan glutathione antioksidan paling penting dalam tubuh dalam jumlah besar. Glutathione adalah pasukan pertahanan utama tubuh kita, melindungi semua sel dari kerusakan oksidatif, membantu detoksifikasi hati, menghambat penuaan, dan mencegah kanker. Namun jika Anda terus-menerus mengonsumsi cyanocobalamin, cadangan glutathione yang berharga ini akan cepat habis untuk memproses cyanida. Akibatnya, apa yang terjadi? Tubuh Anda kehilangan perisai pelindungnya dan menjadi mudah terpapar berbagai racun, stres oksidatif, dan penyakit. Anda percaya sedang mengonsumsi vitamin demi kesehatan, padahal sebenarnya Anda sedang meruntuhkan sistem pertahanan tubuh sendiri. Dan yang paling saya khawatirkan adalah fakta bahwa cyanocobalamin ada hampir di mana-mana. Tidak hanya dalam multivitamin murah, tetapi juga dalam minuman energi yang diminum seperti air oleh anak muda dan paruh baya, sereal sarapan susu yang diperkaya nutrisi, dan berbagai suplemen kesehatan. Anda dikelilingi oleh cyanocobalamin tanpa Anda sadari, dan setiap hari sedikit demi sedikit meningkatkan konsentrasi cyanida dalam tubuh. Bagi perokok ini adalah peringatan merah mutlak. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah cyanida. Jika Anda merokok sambil mengonsumsi cyanocobalamin, Anda menciptakan efek sinergi racun. Cyanida dari rokok, cyanida dari vitamin B12 sintetis, ditambah kemampuan detoksifikasi yang melemah akibat merokok, bergabung menjadi keracunan kronis, kerusakan hati dan ginjal yang parah, dan dalam jangka panjang berujung pada kematian. Bahkan bagi non-perokok, cyanocobalamin tetaplah pilihan yang buruk. Ada alasan fatal lainnya, yaitu ketersediaan hayati bioavailability yang sangat rendah dibandingkan bentuk alaminya metilkobalamin. Artinya tubuh hanya menyerap sebagian kecil dari bentuk sintetis ini dan sebagian besar langsung dibuang. Waktu tinggal dalam tubuh pun jauh lebih singkat daripada bentuk alami. Lalu mengapa perusahaan farmasi masih menggunakan cyanocobalamin? Alasannya sederhana, karena murah. Biaya produksi bentuk sintetis jauh lebih murah daripada bentuk alami metilkobalamin. Dan ada satu lagi faktor risiko yang tidak diketahui kebanyakan orang, kemampuan detoksifikasi cyanida sangat bergantung pada faktor genetik. Beberapa orang terlahir dengan fungsi enzim detoksifikasi yang lemah atau menumpuk cyanida jauh lebih cepat. Jika Anda pernah melakukan tes DNA periksa gen yang terkait dengan detoksifikasi.
Jika ada kelainan pada jalur detoksifikasi, menghindari cyanokobalamin bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak untuk bertahan hidup. Solusi yang aman dan efektif sangatlah sederhana. Dapatkan vitamin B12 dari daging merah, hati sapi, hati ayam, dan produk hewani. Inilah sumber metilkobalamin alami yang dirancang untuk diserap manusia melalui evolusi selama jutaan tahun. Tidak ada sianida, tidak menguras glutatione, dan hanya memberikan nutrisi murni. Jika Anda harus mengonsumsi suplemen, pilihlah vitamin alami dalam bentuk metilkobalamin, atau adenosilkobalamin. Memilih cyanokobalamin hanya karena murah adalah pertaruhan berbahaya dengan kesehatan sebagai taruhannya. Sianida meskipun jumlahnya sedikit tetaplah racun. Vitamin berbahaya keempat yang harus saya peringatkan dengan sangat mendesak adalah asam folat folik acid, zat yang dipercaya aman oleh hampir semua orang dan bahkan sangat direkomendasikan. Namun di balik nama yang akrab ini tersembunyi risiko genetik yang dihadapi oleh 4 dari 10 orang di seluruh populasi dunia tanpa mereka sadari. Pertama-tama kita harus membedakan dengan jelas. Asam folat folik acid bukanlah folat folate. Keduanya disebut vitamin B9 tetapi merupakan zat yang sangat berbeda. Folat adalah bentuk aktif alami yang bisa langsung digunakan oleh tubuh. Sebaliknya, asam folat adalah bentuk buatan sintetis, dengan kata lain, bahan kimia yang dibuat di laboratorium, bukan dari alam. Perbedaan ini bisa menjadi penentu antara kesehatan dan penyakit hidup dan mati. Ada fakta medis yang harus diingat di sini. Sekitar 30,40% populasi dunia atau hampir separuhnya memiliki variasi genetik yang disebut MTHFR. Ini bukan penyakit langka ataupun kasus pengecualian. Ini adalah variasi genetik yang sangat umum dan kemungkinan besar Anda atau anggota keluarga Anda memilikinya tanpa sadar. Mengapa? Karena kebanyakan orang tidak pernah memeriksanya melalui tes DNA. Gen MTHFR ini memiliki tugas penting memproduksi enzim yang mengubah asam folat sintetis menjadi bentuk aktif folat yang bisa digunakan tubuh. Namun jika gen ini bermutasi, artinya pada 40% orang fungsi enzim ini menurun atau berhenti sama sekali, sehingga proses konversi ini hampir tidak terjadi. Akibatnya, asam folat sintetis yang dikonsumsi setiap hari tidak dapat dimetabolisme dan semakin menumpuk dalam darah, akhirnya berubah menjadi racun biokimia yang perlahan merusak kesehatan Anda. Dan tepat di titik inilah bencana sesungguhnya dimulai. Jika konsentrasi asam folat dalam darah menjadi terlalu tinggi, itu tidak lagi tidak berbahaya, justru menjadi faktor risiko yang mematikan. Banyak penelitian telah membuktikannya. Konsentrasi tinggi asam folat sintetis secara nyata meningkatkan risiko kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Mekanisme pastinya masih diteliti, tetapi para ahli berpendapat bahwa kelebihan asam folat berperan dalam memberi makan sel-sel prakanker yang tersembunyi. Namun, risikonya tidak terbatas pada kanker saja. Penumpukan asam folat menekan sistem kekebalan tubuh secara serius. Akibatnya, tubuh kehilangan kemampuan untuk bertahan melawan bakteri, virus, dan sel kanker. Mudah terkena infeksi, pemulihan penyakit lambat, dan kekebalan tubuh menurun drastis. Banyak lansia berkata, akhir-akhir ini saya sering sakit, sepertinya imun saya lemah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa penyebabnya mungkin ada pada vitamin yang mereka percayai dan konsumsi setiap hari. Selain itu, kelelahan kronis kabut otak brain fog, penurunan konsentrasi, depresi, kecemasan, nyeri sendi, gangguan pencernaan, dan banyak gejala lainnya berkaitan dengan penumpukan asam folat, namun sebagian besar dokter tidak menghubungkannya. Pasien berpindah-pindah rumah sakit dan meminum berbagai obat, tetapi tidak ada yang memeriksa gen MTHFR atau kadar asam folat dalam darah. Mereka tetap mengonsumsi asam folat dalam bentuk vitamin B kompleks, dan lingkaran setan penyakit terus berlanjut. Yang lebih menakutkan adalah asam folat tidak hanya ada dalam vitamin. Banyak negara, termasuk beberapa produk di Indonesia, yang mewajibkan penambahan asam folat secara artifisial ke dalam tepung terigu, sereal, roti mie instan, dan lainnya. Anda mengonsumsi asam folat sintetis setiap kali makan 3 kali sehari tanpa menyadari fakta bahwa Anda sedang menumpuknya perlahan di dalam tubuh. Saran saya untuk bertahan hidup hanya satu. Bacalah label semua vitamin dan makanan dengan teliti.
Jika tertulis folik acid atau asam folat, segera hindari. Sebaliknya, pilihlah produk yang bertuliskan folate metilfolate atau 5-MTHF. Ini adalah bentuk aktif yang aman digunakan bahkan oleh orang dengan mutasi genetik sekalipun, dan cara terbaik adalah mendapatkan folat dari makanan alami, sayuran seperti bayam, kangkung, asparagus, brokoli, dan alpukat adalah sumbernya alam. Tidak pernah menipu Anda, namun industri kimia tidak selalu demikian. Vitamin berbahaya kelima yang harus saya peringatkan adalah vitamin A sintetis. Ini adalah pembunuh diam-diam yang terdapat di sebagian besar produk multivitamin murah. Ini bukan lelucon atau berlebihan. Ini adalah peringatan yang sangat serius berdasarkan fakta yang saya saksikan langsung pada ribuan pasien nyata. Vitamin A sintetis memiliki sifat yang sangat berbahaya yang tidak diketahui kebanyakan orang. Sifat tersebut adalah komponen ini harus melalui proses metabolisme yang sangat rumit untuk diubah menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan tubuh manusia. Tapi justru disinilah letak jebakan mematikannya. Pada tubuh lansia, proses konversi ini terjadi sangat tidak efisien dan dalam beberapa kasus hampir gagal total. Apa artinya ini? Sebagian besar vitamin A sintetis dalam pil vitamin yang Anda telan setiap hari sama sekali tidak terkonversi, melainkan mulai menumpuk di hati dan sel lemak. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, zat beracun itu perlahan menumpuk. Bayangkan tangki racun di dalam tubuh Anda perlahan terisi penuh, tapi Anda sama sekali tidak tahu. Lalu, pada suatu saat ketika melewati ambang batas tragedi dimulai, organ pusat detoksifikasi manusia hati mengalami kerusakan parah yang bisa berujung pada sirosis hati, gagal hati, bahkan kanker hati. Terutama bagi wanita hamil atau yang memiliki kemungkinan hamil, ini adalah peringatan paling mematikan. Jika vitamin A sintetis menumpuk dalam tubuh, dapat menyebabkan cacat lahir yang parah pada janin. Cacat jantung, kelainan sistem saraf, dan deformitas mengerikan yang tidak ingin dibayangkan oleh orang tua manapun bisa terjadi, namun bahayanya tidak berhenti di situ. Vitamin A sintetis memiliki kemampuan kuat untuk mengganggu kerja vitamin D dan vitamin K2, dua vitamin yang penting bagi kesehatan tulang. Apa akibatnya Anda mengonsumsi vitamin dengan niat memperkuat tulang setiap hari, tetapi kenyataannya Anda sedang membuat tulang Anda menjadi lemah. Kepadatan tulang semakin berkurang menjadi rapuh, dan risiko patah tulang pinggul atau tulang belakang yang bisa fatal bagi lansia meningkat drastis. Jika Anda berpikir, kalau begitu masalahnya hanya pada vitamin yang dimakan saja, kan maka ada satu lagi fakta mengejutkan. Vitamin A sintetis juga terdapat dalam banyak kosmetik, krim pelembab, tabir surya, serum, dan lain-lain. Masalah muncul ketika produk ini dioleskan ke kulit dan terpapar sinar matahari. Saat terkena sinar ultraviolet, vitamin A sintetis memicu reaksi kimia yang meningkatkan risiko kanker kulit berkali-kali lipat. Artinya, produk yang Anda percaya melindungi kulit justru mengubah kulit menjadi lingkungan yang ideal bagi sel kanker untuk berkembang biak. Lalu, bagaimana cara mengenali bahan beracun ini? Ambil botol vitamin Anda dan periksa daftar komposisinya dengan teliti. Jika tertulis nama retinil palmitate atau retinil asetate, segera buang botol itu ke tempat sampah. Jangan ragu dan jangan merasa sayang. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada uang berapapun. Lantas bagaimana cara mendapatkan vitamin A dengan aman? Jawabannya ada di alam. Cara yang sama yang digunakan manusia selama ribuan tahun untuk mendapatkan vitamin A. Kuning telur dari ayam yang dilepas liarkan hati hewan pemakan rumput, dan terutama minyak hati ikan cod liver oil, adalah gudang vitamin A alami bentuk aktif yang bisa langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Makanan alami seperti ini tidak memiliki risiko penumpukan racun atau overdosis. Hanya ada nutrisi murni yang benar-benar dibutuhkan tubuh. Vitamin A adalah nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan. Ia melindungi selaput lendir hidung paru-paru dan saluran pencernaan, menjaga penglihatan di tempat gelap, dan menjadi dasar sistem kekebalan tubuh yang kuat. Tapi manfaat ini hanya bisa didapatkan dari vitamin A alami. Vitamin A sintetis justru hanya membawa bahaya dan penyakit. Jangan biarkan ketidaktahuan mengubah hadiah kesehatan menjadi kutukan kematian.
Mineral berbahaya terakhir yang harus saya peringatkan dengan sangat mendesak adalah magnesium oksida, magnesium oxide. Meskipun sangat murah dan tingkat penyerapannya sangat buruk sehingga hampir tidak berguna, bentuk ini terdapat dalam 90% suplemen magnesium yang dijual di pasaran. Ini adalah contoh utama bagaimana perusahaan farmasi mengorbankan kesehatan konsumen demi memaksimalkan keuntungan. Pertama-tama saya tegaskan dengan jelas. Magnesium adalah mineral yang mutlak diperlukan untuk kesehatan. Ia terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzim dalam tubuh, serta penting untuk detak jantung, tekanan darah, gula darah fungsi saraf, dan ratusan proses penunjang kehidupan lainnya. Kekurangan magnesium adalah salah satu defisiensi nutrisi yang paling umum pada lansia, menyebabkan insomnia, kecemasan, nyeri otot, aritmia, dan banyak masalah kesehatan serius lainnya. Oleh karena itu, suplementasi magnesium sangat penting, tetapi hanya efektif jika Anda mengonsumsi bentuk yang benar. Dan disinilah letak jebakan mematikannya. Magnesium oksida adalah bentuk termurah dan termudah diproduksi, tetapi tingkat penyerapannya hanya sekitar 3% hingga 4%. Ingatlah angka ini. Jika dalam satu suplemen terkandung 500 mg magnesium oksida, jumlah yang benar-benar diserap tubuh hanya sekitar 15,20 mg. Sisa 480 mg lainnya tidak hanya terbuang percuma, tetapi justru bisa berbahaya. Ini bukan suplementasi nutrisi, melainkan penipuan legal. Anda membayar untuk 500 mg, tetapi sebenarnya hanya mendapatkan 20 mg, sementara perusahaan meraup untung besar dari bahan baku murah. Namun, masalahnya tidak berhenti pada pemborosan uang. Apa yang terjadi pada 480 mg magnesium oksida yang tidak terserap? Zat itu tertinggal di usus besar dan menyebabkan efek osmosis. Magnesium oksida menarik air dalam jumlah besar ke dalam usus, menyebabkan diare yang parah dan mendadak. Dan ketika diare dimulai, terjadilah bencana biokimia. Natrium, kalium, magnesium, yang sebenarnya klorida dan semua elektrolit penting lainnya ikut terbuang keluar tubuh. Akibatnya, Anda terjebak dalam lingkaran setan. Anda minum magnesium untuk menambah asupan, tapi bukannya bertambah, Anda justru kehilangan magnesium dan elektrolit akibat diare. Tubuh jatuh ke dalam kondisi kekurangan elektrolit yang lebih parah daripada sebelum minum suplemen. Jantung berdetak tidak teratur, otot mengalami kram yang menyakitkan tekanan darah, tidak stabil, otak menjadi berkabut, dan konsentrasi menurun. Tubuh menjadi benar-benar lelah. Dan yang lebih parah, jika Anda berpikir saya butuh lebih banyak magnesium, lalu menambah dosisnya, diare akan semakin parah dan kehilangan elektrolit semakin besar, menjerumuskan Anda ke dalam siklus tanpa akhir. Saya telah melihat langsung banyak pasien lansia yang jatuh dalam kondisi sangat lemah akibat diare kronis yang disebabkan oleh magnesium oksida. Beberapa bahkan harus dirawat di rumah sakit karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang parah. Mereka tidak mengerti mengapa suplemen justru membuat mereka semakin lemah. Dan kebanyakan dokter bahkan tidak memeriksa bentuk magnesium apa yang dikonsumsi pasien. Terutama bagi lansia, diare jangka panjang ini sangat berbahaya. Tidak hanya menyebabkan dehidrasi, tetapi juga merusak selaput, lendir usus, menghancurkan keseimbangan mikrobioma usus, dan menyebabkan malnutrisi sistemik. Usus yang teriritasi secara kronis akan mengalami peradangan dan luka serta kehilangan kemampuan menyerap nutrisi dari makanan. Akibatnya Anda tidak hanya gagal mendapatkan magnesium dari suplemen, tetapi juga gagal menyerap magnesium dari makanan. Inilah bencana ganda. Lalu apa solusinya? Jawabannya sederhana namun sangat penting. Beralihlah ke magnesium glisinat, magnesium glisinate. Ini adalah bentuk yang terikat dengan asam aminoglisin dengan tingkat penyerapan mencapai 80,85%, tidak menyebabkan diare bahkan dalam dosis tinggi, dan memberikan semua manfaat magnesium yang sesungguhnya. Membantu tidur nyenyak, menurunkan stres, dan kortisol, merelaksasi otot, meningkatkan energi, menstabilkan detak jantung, mengontrol tekanan darah, dan menjaga keseimbangan suasana hati. Tentu saja, magnesium glisinat 3 hingga 5 kali lebih mahal daripada magnesium oksida, tapi apa yang sedang Anda bandingkan? Obat yang benar-benar bekerja versus obat tidak berguna, yang hanya menyebabkan diare, suplemen asli yang meningkatkan kesehatan, versus suplemen palsu yang merugikan. Berinvestasilah pada pilihan yang benar.
Tubuh Anda layak mendapatkan magnesium asli, bukan bongkahan oksida tak berguna. Jangan tertipu oleh harga murah. Harga dari ketidaktahuan itu adalah kesehatan Anda yang runtuh sedikit demi sedikit setiap hari. Sahabat sekalian, kita telah menempuh perjalanan peringatan bersama tentang 6 vitamin dan mineral berbahaya yang harus segera Anda buang dari lemari obat Anda. Vitamin A sintetis yang menumpuk di hati beta-karoten, yang berasal dari minyak bumi asam folat, yang mengacaukan gen cyanocobalamin, yang mengandung sianida kalsium karbonat, yang mengapurkan arteri zat besi, yang mengikis organ magnesium. Oksida, yang menyebabkan diare vitamin D2 yang tidak efektif omega. 3 tengik yang menyebabkan peradangan kronis hingga tembaga yang merusak otak. Semua ini adalah barang palsu licik yang merenggut kesehatan Anda sedikit demi sedikit setiap hari. Tapi jangan putus asa. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang Anda telah mengetahui kebenarannya dan memiliki kekuatan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Mulailah hari ini, periksa lemari obat Anda, baca label komposisinya dengan teliti, singkirkan yang berbahaya dan beralihlah ke nutrisi alami yang berasal dari makanan asli. Jika video ini memberikan pencerahan baru bagi Anda, silakan tekan tombol like agar pesan ini tersampaikan ke lebih banyak orang. Dengan subscribe dan menyalakan notifikasi Anda, tidak akan ketinggalan pengetahuan kesehatan berharga yang akan diungkapkan berikutnya. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada orang tua, kakek nenek, dan saudara-saudara Anda. Mungkin mereka sedang mengonsumsi vitamin berbahaya ini tanpa sadar. Satu kali Anda membagikan ini, bisa menyelamatkan kesehatan, bahkan nyawa seseorang. Saya, Dr. Agus Setiawan, mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda dan seluruh keluarga senantiasa dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan semoga Anda menikmati kualitas hidup yang terbaik. Ingatlah, kesehatan adalah aset yang paling berharga, dan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda adalah keputusan yang hanya bisa diambil oleh Anda sendiri. Pilihlah dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.